Debbie Eriska, customer setia titipku. Rapid fire question. Milih beli makanan atau masak sendiri? Masak sendiri. Milih belanja ke pasar atau lewat titipku? Lewat titipku. Milih dapat koin tip atau tebus murah? Koin tip. Me time andalan Debbie Eriska. Scroll titipku. Scroll titipku, gila sih. 3 kata yang menggambarkan titipku untuk Mbak Debbie Eriska. Cepat, jati peramah. Satu lagi? Satu lagi murah-murah. Aduh, terima kasih Mbak Debbie Eriska. Selamat datang di podcast Titipku. Mbak Debbie. Mbak Debbie kenapa lebih suka masak sendiri daripada belanja jadi? Karena kan banyak ya ibu-ibu yang suka males gitu. Jadi pengennya tuh lebih instan terus dapat belanja makanan langsung jadi aja gitu. Tapi Mbak Debbie lebih suka masak sendiri loh. Yang pertama hemat. Yang kedua sehat, higienis. Terus kita tahu gizi-gizi apa yang kita makan kan. Bisa Jadi tahu. dari ini ya, dari belanjanya ya. Dan Mbak Debbie juga bisa kayak memastikan gitu si produk ini tuh untuk keluarga Mbak Debbie sendiri kan Aman dan sehat. aman dan sehat. Soalnya Mbak Debbie juga punya 2 anak ya, 2 anak dan 1 suami ya kan. Dan selama ini kan mungkin kalau aku tahu seorang ibu itu kan pasti juga jadi kayak ujung tombaknya keluarga nggak sih? Benar Ya banget. kan? Jadi selalu semuanya tuh yang mau masuk ke keluarga ke filter dulu lewat ibu. Iya benar. Kalau ada apa-apa juga yang salah ibu. Oh iya ya. dong. Kenapa? Ya itu nggak tahu deh. Makanya aku mastiin buat anak-anakku, buat suami itu harus sehat. Harus sehat ya. Dan titipku tuh jadi pilihan Mbak Debbie. Pilihan banget. Ya Mbak Debbie itu kan bukan lumayan lagi ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari track recordnya, track record belanja di aplikasi Titipku, kita kan bisa cek ya. Mbak Debbie tuh sudah order di Titipku selama 42 kali loh. 43. 43? Sama kemarin ini order lagi, luar Aku biasa. udah 4 bulan gak ke pasar. Karena pakai Titipku. Iya. Kenapa milih Titipku? Pernah coba yang lain, gak segampang dan semudah titipku. Oh gitu. Gak tahu kalau ngeliat aplikasi lain tuh suka bingung. Oh gitu. Ini kemana. Balik lagi akhirnya. Balik lagi ke Titipku. Terus barang gak segar, gak ada jaminan. Terus kita komplain juga gak cepat. Kalau di Titipku kan komplain langsung ditukar Langsung ya. dibales. Mbak Debbie juga pernah ya punya pengalaman itu ya. Pernah udah berapa kali sih. Jadi kayak ada tadi juga kita cerita-cerita Mbak Debbie pernah beli ayam, pesannya paha atas, yang datang dada. Itu ditukernya gimana tuh, ada ceritanya nggak? Kataku kan gini, Kak aku coba mau komplain, aku kan pesen paha yang datang dada. Cuma nggak usah dipermasalahin, nggak usah diganti koin tip. Tapi tetap diganti, nggak apa-apa Kak Debbie, itu prosedur kita akan kembalikan dengan koin tip. Iya. Ditunggu berapa kali, 24 jam gitu, langsung masuk. Itu yang bikin Mbak Debbie nyaman ya. Jadi kayak kita nih memang lagi ngejaga itu sih Mbak Debbie, karena kita tuh pengen semuanya tuh nyaman gitu. Customer-nya nyaman, jatipernya nyaman, dan transaksinya juga pasti nyaman. Terus pernah order jam 7 harus akan pengantaran. Itu diantar jam 12. Tanpa basa-basi mereka langsung hubungin, maaf ada kendala sistem kami. Gak lama koin tip masuk 75.000. Siapa yang gak seneng dong? Barang aku datang, ya udah keluar uang kan buat itu, dibalikin lagi 75.000. Dibalikin lagi 75. Dan yang paling membantu tuh kan kalau aku lihat ya, kita kan tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya Mbak Debbie. Mbak Debbie itu kan kalau mau ke pasar sebelum pakai Titipku suka bete-betean ya sama suami nih. Ngebanguninnya aja lama. Laki-laki tuh kenapa sih kalau dibangunin lama? Nah itu nggak tahu, mungkin kurang halus Mbak Debbie banguninnya. Udah loh mas. Udah. Udah halus banget. Tapi kalau dari suaranya sih halus banget sih kayaknya. Bisa. Kayaknya kalau dialusin tuh kayak Dinina boboin ya. Malah tambah tidur ya. Ngantuk. Iya tuh kalau ke pasar itu kan minta diantar suami. Nah sekarang Mbak Debbie tuh udah 4 bulan nggak ke pasar. Bener. Dan kalau kita cerita-cerita tadi ya, Mbak Debbie kan salah satu perempuan yang fight untuk keluarganya, merantau jauh dan punya 2 anak. Sementara suami juga nggak selalu pulang ke rumah kan, karena pekerjaannya memang harus mobile. Ya kan, gimana sih rasanya Mbak Debbie jadi seorang super mom gitu? Kalau cerita sedikit, aku kan anak tunggal. Orang tua juga single parent. Jadi udah hal biasa. Udah biasa ya. Tapi kan itu sulit loh Mbak Debbie. Gimana ya? Setiap orang itu kan beda-beda ya mas ya. Iya. Mungkin karena dulu aku terbiasa
pulang sekolah kerja, pulang kuliah kerja. Jadi ya udah kayaknya kalau suami kerja juga udah aku biasa bisa ya. sendiri. Jadi udah mandiri banget nih. Udah mandiri banget. Udah udah terbiasa dan sekarang Mbak Debbie punya 2 anak nih. Sebelum pindah ke sini kan aku nyusun skripsi juga sambil hamil. Oh iya. Nah FYI ya teman-teman, Mbak Debbie ini masih muda banget loh. Masih ya 20 something lah. 27 ya. 27 masih muda banget dan ini adalah salah satu contoh super mom sih menurutku. Karena Mbak Debbie itu bisa ngehandle semuanya sendiri. Ya mungkin di belakangnya akan ada beberapa bantuan juga dari suami, bantuan juga dari tetangga, dari keluarga. Tapi pasti semuanya tuh terfilter dari Mbak Debbie kan. Termasuk tadi yang kita cerita tentang belanjaan tadi. Jadi memang aku tuh sangat mengapresiasi perempuan-perempuan yang dia tuh bisa menghandle sebuah keluarga dengan baik gitu. Dan Mbak Debbie adalah salah satu contoh perempuan yang cantik, yang bisa menghandle keluarga. Dan super momnya Titipku sih. Karena Mbak Debbie sudah 43 kali bayangin transaksi pakai Titipku. Semoga aku bisa jadi ambasador Titipku ya. Amin Mbak Debbie. Tapi kan udah masuk grup ini kan, grup loyal kan. Iya. Ya jadi kita tuh ada satu grup loyal. Kalau teman-teman punya atau teman-teman sudah order yang banyak banget gitu ya, kita bakalan masuk ke grup loyal. Dan di grup loyal itu tuh biasanya banyak promo-promo, kita share juga kan. Sebelum ke medsos ke grup dulu ya. Sebelum ke medsos tuh biasanya kita ke grup dulu. Kenapa? Karena kita pengen punya komunitasnya nih Mbak Debbie. Jadi Mbak Debbie itu sebenarnya adalah salah satu tolak ukur sih customer kita yang sangat-sangat baik. Aku yang pertama gak sih? Oh masa ya? Diundang ke podcast. Aku malah, kalau customer iya diundang ke podcast pertama. Jadi Mbak Debbie ini pilot project kita. Iya. Jadi karena itu ya Mbak Debbie tadi kan cerita agak mager ya. Jadi kalau bangunin suami buat ke pasar akhirnya ketemu sama Titipku. Itu ketemunya di mana Mbak Debbie? Jadi kan mungkin karena sering cari di internet kan. Gak lama muncul sendiri tuh si Titipku. Aku install, aku coba untuk transaksi besoknya. Jadi langsung ya. Keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang, nagih ya. Nagih. Gak ada lagi tandingannya Titipku pokoknya. Soalnya Mbak Debbie udah pernah nyobain beberapa aplikasi dan sudah. Kurang ya? Kurang. Gak semudah Titipku pokoknya. Apa yang paling bikin mudah Mbak Debbie menurut Mbak Debbie? Selain tadi ya customer service-nya tuh sangat responsif. Jatipernya juga. Jatipernya responsif. Ada barang yang gak sesuai atau gak ada yang di list, Jatiper tuh langsung nelpon. Ibu, misalkan ada contoh minyak yang beda merek yang dipesan. Itu langsung ditelepon, mau ganti merek atau di cancel aja. Ganti merek apa-apa Pak. Yeah. Nah aku mau ini deh, masukkan. Kalau bisa kasih tip buat Jatiper, adain di aplikasinya. Oh gitu ya, bener juga nih. Jadi biasanya sih kalau aku cerita-cerita ya sama teman-teman Jatiper, biasanya kalau ada customer yang mau kasih tip itu di luar aplikasi biasanya. Cuman ini saran yang bagus banget sih. Soalnya kalau dikasih gitu suka nggak mau kan. Oh gitu, luar biasa Jatiper kita. Kadang ya. aku minta tolong ke Teteh. Tolong kasihin gitu. Tolong kasihin buat Jatipernya. Baik banget sih Mbak Debbie. Pengennya sih di aplikasinya jadi kan langsung ya bisa ke track juga ya. Iya benar juga nih. Jadi saran ya buat Titipku nanti kalau misalkan di aplikasi ada satu kolom gitu ya kalian, satu menu buat khusus buat tip Jatiper. Iya, buat tip Jatiper. Ini Jatiper pasti ketawa sih lihat ini. Soalnya kan mereka berjasa banget Kak. Iya. Buat kita pagi-pagi mereka udah ke pasar, udah cari-cari barang. Jatiper kita tuh kan mulai dari jam 6. Jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Kayak kemarin kan kita juga ngobrol sama satu ibu Jatiper juga gitu. Nah, kenapa kita tuh ngangkat perempuan-perempuan semua nih di bulan Maret? Karena kita tuh ada satu campaign Women International Day tanggal 8 kemarin. Jadi salah satu concern dari Titipku juga pengen para ibu-ibu atau moms nih di luar sana tuh juga mendapatkan apresiasi. Nah, Titipku tuh pengen kita juga menghargai para moms ini jasanya karena nggak gampang loh jadi Mbak Debbie, nggak gampang juga jadi banyak perempuan di luar sana harus menghandle sebuah keluarga itu kan perjuangannya gede banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan giveaway kita lagi ada giveaway liontin emas di bulan Maret ini. Mbak Debbie udah tahu giveaway liontin emasnya? Tahu tapi aku belum pernah dapet.
Itu tuh sebenarnya gampang banget buat cara dapat kupon giveaway-nya. Jadi belanja aja 150.000. 100.000. Iya, jadi belanja aja 100.000 sekali belanja itu dapat satu kupon giveaway. Nah, berlaku kelipatan. Jadi kalau kayak Mbak Debbie nih yang udah belanja berkali-kali, belanja 300 dapat 3 kupon. iya, belanja 300.000 dapat 3 kupon. Jadi bakal ada kesempatan untuk menangnya bakal lebih gede sih. Karena kita tahu gitu nggak gampang gitu jadi seorang moms di rumah gitu. Apalagi Mbak Debbie ini di usia yang masih muda banget ya. 27 tahun loh udah punya 2 anak gitu. Anaknya cowok apa cewek sih? Cowok dua-duanya. Dua-duanya cowok? Sebelum ada jasa titipku aplikasi ini, sebelum tahu ya. Aku kalau pagi ke pasar, suka ke bentrok sama jadwal sekolah anak. Oh iya, bukannya online ya? Online. Jadi harus nemenin ya? Harus nemenin. Jadi ke pasar telat, masak telat. Oh iya itu terus. Jadi suaminya juga nggak sempat makan Makannya juga ya? telat. Langsung berangkat aja gitu ke kantor. Setelah tahu titipku, anakku juara 1. Oh ya? Nah ini adalah bukti. Juara 1 hadis, juara 3, juara 1 murid paling teladan, sama juara 1. Ada 4 pokoknya dia juara. Juara 1 di hati ibunya juga dong pasti. Itu kan di balik itu ada ibu yang hebat. Iya pasti. Nah ini tuh jadi satu bukti gitu kalau aplikasi Titipku tuh sangat membantu ya. Bantu banget. Karena itu sebenarnya concern kita juga. Kita tuh pengen ngasih waktu yang lebih untuk ibu-ibu. Nah kenapa? Karena ketika seorang ibu ini punya waktu yang lebih untuk keluarganya, pasti akan berdampak banget ke keluarganya. Yang tadinya Mbak Debbie tuh nggak bisa nemenin anaknya sekolah, akhirnya bisa ditemenin, bisa dipuk-pukin anaknya, disemangatin, akhirnya jadi juara 1. Terus yang tadinya suaminya nggak sempat masak, makan di rumah, nggak sempat makan, jadi Mbak Debbie bisa siapin sarapan dulu. Dan pastinya kan kalau suami itu kan pasti seneng banget nih kalau istrinya tuh pagi-pagi udah siap gitu, udah udah nyiapin semua keperluannya di pagi-pagi. Kalau rush gitu kan kayaknya agak hektik gitu, jadi suami juga pasti wah gimana sih istriku gitu kan. Tapi kalau Mbak Debbie adalah contoh istri yang sangat baik sih dan ibu yang sangat baik. Beruntung loh suaminya Mbak Debbie. Terima kasih. Mudah-mudahan saya dapat istri kayak Mbak Debbie. Amin, doakan. Semoga cepet dapat jodohnya. Udah ada belum jodohnya? Waduh. Kalau belum nanti boleh komen. Iya nih kalau belum boleh komen ya teman-teman di kolom komentar yang mau daftar boleh banget nih. Dan boleh juga untuk komentar teman-teman kalau misalkan punya masukan-masukan seperti Mbak Debbie tadi ya. Masukan-masukan dari customer gitu atau dari teman-teman tuh sangat kita tampung. Kalau Mbak Debbie tadi kan ada satu masukan, tolong dong di aplikasi ditambah 1 kolom untuk tip Jatiper ya. Jadi kalau teman-teman juga punya masukan boleh banget karena kita tuh sebenarnya pengen tahu nih Titipku tuh berdampak sejauh apa sih untuk teman-teman. Kalau Mbak Debbie tadi kan bilang Titipku tuh sangat memberikan waktu, dan ketika ada Titipku sangat memudahkan Mbak Debbie untuk mengatur keluarganya, untuk jadi support system di dalam sebuah keluarga. Itu sih yang aku salut karena kan memang tidak mudah menjadi seorang ibu kan. Ya. Dan pasti disayang suami sih. Iya kan? Iya kan? Pasti disayang suami. Kalau kita bisa menarik hati suami, apa aja dikasih. Jadi buat suaminya Mbak Debbie, harusnya siapa namanya Mbak Debbie? Suaminya? Iya. Irfan. Mas Irfan beruntung sekali sih punya Mbak Debbie. Dan kita juga Titipku beruntung sekali punya customer seperti Mbak Debbie. Jadi customer smart moms nih. Kalau kita sih nyebutnya smart moms gitu, karena bisa menghandle sebuah keluarga dengan sangat baik, ya kan? Nah, Mas Irfan ini beruntung sekali punya istri seperti Mbak Debbie. Ketemunya di mana sih Mbak? Ketemunya di Lampung. Oh asli Lampung ya? Enggak, dia Bandung. Loh sama kayak aku dong. Pasti kuliahnya ganteng. Juga di Unpad. Ganteng itu relatif Kak. Orang Bandung biasanya ganteng-ganteng. Iya. Ya kan? Ya kan? Nanti dikenalin ya. Oh iya, ikut nggak? Langsung ngajak anak main-main. Oh iya benar. Iya, nah kalau misalkan kita ngomongin ya soal pasangan, soal suami gitu, atau soal istri, itu kan pasti akan sangat mempengaruhi mood. Kalau tadi kita cerita-cerita pagi-pagi sudah siap, ya kan? Mbak Debbie punya tips dan trik nggak sih buat menarik hati suami nih, biar
biar smart moms yang lainnya bisa keturutan, bisa ikutan gitu. Supaya disayang banget sama suaminya nih. Jadi kalau misalkan suami mau berangkat kerja, kalau biasa itu kan berangkatnya jam 9. Malam itu aku udah order nih. Oh iya, iya. Diantar jam 6 sampai jam 7. Pagi udah sampai belanjaannya. Sebelum bangunin suami, aku masak dulu. Oh gitu. Ya. Jadi Mbak Debbie bangun lebih pagi pasti? Lebih pagi. Pasti ya. Jam berapa Mbak Debbie kalau bangun? Jam 5. Jam 5. Jam 5 tuh udah siap nerima pesanan dari titipku ya? Udah. Nah, itu udah nyiapin masakan ya? Pokoknya aku masak, udah siap masak. Kan ada yang mau digoreng dan enggak nih. Jadi sebelum aku goreng ayam ini, karena suamiku kalau misalkan makan harus anget. Oh gitu. Ya, harus sangat anget. Beruntung Mas Irfan ini. Bangunin dulu, sayang. Udah jam segini, ayo bangun. Dia mandi, baru aku goreng ayam. Terus sajiin. Anget ya, nasinya anget, Kopi, ayamnya anget, kopinya lalapan, anget. semuanya disediain. Itu starter packnya Mas Irfan ya. Kalau anak-anak gimana Mbak Dewi? Anak-anak biasa ngemil dulu sih. Kalau habis bangun tidur. Terus jarang makan bareng sama papahnya, babahnya. Jadi anak-anak dulu, baru babahnya. Oh anak-anak dulu malah. Kalau anak-anak udah beres, udah suapin, udah makan, udah mandi, aku berdua sama suami nemenin makan. Wah ini, Tuh. aduh saya jadi pengen punya istri. Ngebayanginnya asik gitu ya, pagi-pagi baru bangun udah siap semuanya gitu. Tapi nggak semuanya indah. Ya tapi kan at least karena ada titipku jadi indah. Iya. Pokoknya ada titipku, the best titipku ini. Ya ini apa namanya sebuah testimoni langsung ya, dan kita juga nggak, aku yang bilang Mbak Debbie nanti bilang tentang titipku yang oke dong, enggak kan ya. Tapi aku tuh pengen ngajakin ngobrol customer atau Mbak Debbie, customer loyal kita itu supaya aku juga dapat input dan masukan gitu. Kira-kira kalau misalkan ada kekurangan dari kita tuh ada apa, ada kelebihan dari kita ada apa. Jadi kita bisa terus memperbaiki sistem yang kita punya. Nah kalau yang tadi kan Mbak Debbie juga pernah cerita ya, Mbak Debbie lebih milih koin tip daripada tebus murah nih. Karena salah satu fitur di titipku tuh kita punya koin tip yang bisa dipakai lagi untuk belanja. Tapi kan Mbak Debbie juga sering tebus murah. Sering tebus murah waktu ada Jeko ya. Jeko sama es krim ya. Es krim Sultan. Es krim Sultan. Kalau anak-anak bilangnya. Es krim Sultan. Itu biasanya hasil tebus murah dikasih ke anak-anak. Ke anak-anak. Jadi anak-anak jajan, emaknya juga jajan kan? Emaknya juga jajan. Emaknya belanja sayur, anak-anaknya dapat jajan. Ya murah kan? lagi. Iya kan, kalau nggak salah berapa ya dulu tuh? 15.000 apa ya? Iya, Ya kan? segituan. Sekitar segitu ya. Kenapa nggak Jeko lagi? Mau? Mau. Ya udah nanti kita bikin tebus murah Jeko lagi. Ini saran dari Mbak Debbie. Nanti kita buat promonya Debbie gitu. Iya, iya. Kalau masukan untuk pembayarannya cash gimana? Nah itu lagi kita develop juga sih. Kadang aku suka nggak ada saldo. Oh gitu. Minta suami dong di top up. Kan istri yang baik dapat apa aja dari suami? Dikasihnya cash. Oh gitu. Wah. Ini udah saya gak bisa ngelawan lagi kalau dari suami. Nggak, kadang emang suka males mau store tunai. Iya, iya. Terus saldo lagi kosong. Jadi terpaksa harus Iya, harus store cash tunai ya. dulu. Ya nanti kita coba deh untuk kita diskusikan di internal kalau misalkan cash gimana, karena lumayan banyak juga sih. Tapi jangan disalahgunain ya, ntar barang Iya. datang nggak dibayar. Iya, nah Nggak itu boleh kayak sebenarnya gitu. ketakutan kita tuh itu. Karena kan kita tuh takut udah beberapa kasus ya yang pernah kita pelajari gitu. Takutnya tuh customer tidak bisa dihubungi atau jati pernah kemana yang kita nggak tahu. Kita tuh pengen meminimalisir itu gitu sebetulnya. Tapi untuk sarannya pasti kita tampung, kita diskusikan di internal. Terima kasih Mbak Debbie sarannya. Kalau cash sama koin tip lebih suka mana Mbak Debbie? Koin tip. Kenapa sih suka banget sama koin tip? Ya enak aja. Misalkan, tapi ini loh. Misalkan ada barang aku nih yang nggak kebeli. Masuk ke mana itu? Uang tip ya? Iya uang tip. Uang tip itu kan susah ya. Nggak bisa Ya harusnya bisa diinin ke. langsung ditukar ke koin tip aja. Iya langsung tuker koin tip kan. Jadi bisa Kalaupun buat uang tip belanja mau lagi. masuk ke rekening langsung masuk. Iya. Langsung bisa ditarik. Iya. Itu enaknya. Enaknya kan. Enaknya pakai titipku. Dan tidak ada aplikasi yang bisa seperti itu. Gak bisa. Gak bisa yang lain. Hanya titipku yang bisa. Maka titipku bisa merebut hati Mbak Debbie.
ya kan? Bener. Dan iya kalau kita ngobrolin soal CoinTip gitu ya, CoinTip itu kan mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu ya. CoinTip itu satu fitur di aplikasi Titipku supaya teman-teman tuh kalau misalkan kita ada promo, kita ada satu giveaway, kadang-kadang juga kita kasih hadiahnya tuh CoinTip dan itu cukup sering loh. Teman-teman makanya boleh pantengin Instagramnya Cashback juga kan? Dapatnya ke Iya, CoinTip. bisa cashback juga ke CoinTip. Jadi teman-teman boleh banget buat pantengin Instagramnya @titipkuofficial supaya bisa mantengin terus promo kita. Dan salah satu promo yang lagi rame ya, tadi juga Mbak Debbie cerita sedikit gitu. Kalau nge-share kode voucher milik personal akun, itu kan kita ada program referral. Jadi kalau misalkan kita nge-share kode promonya misalkan Mbak Debbie Nge-share ke teman. nge-share ke teman gitu, itu kan bisa dapat 25.000 dan itu bisa totalnya sampai 175.000. Mbak Debbie juga sering nge-share kan? Udah dapat kan? Udah dapat keuntungan dari titip. Kayaknya hampir semuanya. Justru Mbak Debbie lebih paham produk knowledge daripada aku deh kayaknya. Iya. Udah pelanggan lama soalnya, 4 bulan ya Mbak Debbie? 4 bulan. 4 bulan ya. Titipku sendiri berdiri sejak kapan sih? Titipku tuh udah, sebenarnya kita tuh sudah lumayan lama. Tapi memang dulu tuh kita berasal dari Jogja. Oh. Awalnya tuh dari Jogja, Titipku tuh dari Jogja. Terus kita sempet pindah ke Kelapa Gading kantornya. Nah sekarang di sini. Nah kalau ditanya dari kapannya sebenarnya aku kurang tahu karena aku tuh baru bulan Januari kemarin. Baru, berarti lamaan aku dong. Iya lamaan Mbak Debbie. Mbak Debbie tuh udah 4 bulan kan. Dari November. Dari November. November itu udah 5 bulan Mbak Debbie. Iya. 5 bulan. Masuk 5 bulan. Aku tuh Januari baru masuk Titipku. Nah jadi aku ketemu senior. Suhu. Makanya lebih tahu aku ya. Iya lebih tahu Mbak Debbie makanya dari CoinTip, dari apa namanya referral tadi segala macam. Jadi itu juga akan apa ya dengan adanya aplikasi Titipku ini, dengan adanya CoinTip yang melimpah nih, itu kan bisa mempermudah belanja. Dan ketika belanja sudah lebih mudah, makanya ibu-ibu punya waktu. Dan ketika ibu-ibu punya waktu yang lebih banyak, jadi ibu-ibu happy. bisa happy dan me time, ya kan? Me time andalan Bu Debbie tadi kan scrolling aplikasi Titipku nih. Biasanya belanja apa sih? Ayam, udang. Starter pack andalan Mbak Debbie deh. Ayam, harus ada ayam. harus ada. Kenapa? Biasanya dimasak apa Mbak Debbie? Karena di rumah itu suami sukanya ayam goreng Laos. Oh yang ini ya, yang apa ada. Iya, kayak serbuk-serbuk kayak Iya gitu kayak ya. serbuk. Itu aku juga suka sih. Itu enak loh. Enak, iya enak. Nanti aku buatin deh. Wah. Buat titipku. Ya. Menunya. Aduh. Oh iya. Share. Itu kan Mbak Debbie juga kan sering ya dapat apa Iya. namanya menu-menu dari Seminggu Titipku. loh itu. Iya 1 minggu 7 days meals kan. Jadi Yang lain nggak ada kayaknya. iya, jadi kita kasih rekomendasi menu-menu masakan-masakan. Membantu ya itu Mbak Debbie? Bantu. Jadi bisa share ini ya, share apa namanya? Kan suka masuk tuh di WhatsApp. Jadi aku list. Hari ini sesuai itu aja belanjaannya. Serius? Serius. Itu seminggu full Mbak Debbie berarti masak apa yang kita kirim? Iya, tapi kadang enggak juga. Oh, tergantung request kali ya sama anak-anak juga ya. Tapi pernah juga sesuai sama Oh iya, titipku. kita baru tahu loh itu sangat membantu ternyata. Membantu banget loh. Karena kan kita suka bingung. Besok masak apa? Terus kalau misalkan belanja nggak disesuaiin sama yang mau kita masak, itu lebih boros. Oh gitu ya? Iya dong. Oh. Kalau misalkan kita list kita mau masak apa, ada listnya, itu lebih hemat. Iya, makanya tadi kan kita cerita-cerita juga ya, Mbak Debbie kan kalau ke pasar sendiri tuh pasti bengkak nih malah anggaran. Kalau pakai Titip kan udah pasti ya, belanja ini, oh habisnya segini gitu. Karena kalau ke pasar tuh suka lapar mata gak sih? Iya. Apalagi jajan-jajannya, apalagi bawa anaknya, Beli mainannya, beli balon, dan sebagainya. anaknya Mbak Debbie kan tipikal yang harus sama Mbak Debbie ya. Iya benar. Nggak bisa ditinggal Nggak kalau bisa ditinggal. ke rumah. Itu tuh ya kenapa? Karena ibunya smart mom sih. Jadi benar-benar nggak bisa digantiin perannya, iya kan? Bener. Karena kan banyak ya anak-anak yang justru lebih nempel sama orang lain daripada ibunya. Karena ditinggal-tinggal terus. Kayak misalkan ditinggal kerja, ditinggal berkegiatan lain gitu. Nah dengan adanya Titipku tuh kita juga pengennya ya nanti bonding dalam keluarga ini semakin lebih dekat lagi. Karena ibunya tuh punya waktu yang lebih untuk memperhatikan mereka. Jadi kayak tadi Mbak Debbie juga cerita kalau karena sudah punya waktu yang lebih, bisa me time, pikirannya tenang, bisa ngajarin anaknya juara 1. Iya. Iya kan?
Luar biasa, luar biasa. Ini aku senang banget sih dengernya. Karena ini testimoni langsung ya. Jadi kayak, wah ternyata kita tuh sangat membantunya tuh sedalam itu gitu. Ya. Titipku berguna banget buat aku pokoknya. Waduh. The best banget pokoknya titipku. Yang nyiptain siapa ini? Yang nyiptain namanya Pak Ong. Pak Kong. Pak Ong. Pak Ong. Pak Ong dan Mas Henry. Ya itu. Pak Ong dan Mas Henry aku makasih banget pokoknya. Pokoknya buat mbak-mbak di luar sana yang gak ada waktu, cobain pakai. Cobain ya, harus dicobain. Karena emang membantu ya. Karena sangat membantu. Seperti itu kalau kata Syahrini. Iya seperti itu. Waktu aku di Lampung juga bisa. Kalau di ini ya, di Lampung tuh sekarang kita belum masuk Lampung. Iya, waktu aku posisi di Lampung, di rumah kan. Oh, jadi mesenin buat di rumah. Oh, gitu. Pinter loh. Bisa di mana aja belanjanya. Belanjanya bisa di mana aja ya. Ya doain lah supaya titipku tuh bisa ke. Ya, di Lampung keluarga aku banyak loh. Iya, makanya. Kalau itu aku bisa diracunin ya semua. Diracunin, aku dapat koin tip banyak. Salah satu maskot kode referral kita ini Bu Devi nih kayaknya nih. Jadi kalau share kode referral kamu tuh kamu bakal bisa dapat koin tip yang melimpah ruah gitu. Sampai 175.000 dan itu berlaku kalau misalkan kamu share ke teman kamu share kode promomu itu semuanya bisa dapat. Jadi sangat-sangat keren banget kan? Membantu, keren banget. Jadi aku yang merasa dipuji Mbak Devi. Aku jadi luluh ini. Emang suka meluluhkan orangnya. Waduh. Iya. Karena banyak me time tuh Mbak Devi jadi cerah loh. Masa? Iyalah, cantik gitu, cerah, udah lama happy. sih aku gak ngobrol kayak gini. Enak ya. Kita tuh pengen mendengarkan gitu keluh kesah customer kita. Jadi kita pengen ya paling enggak tuh bisa membantu lebih lagi lah. Nanti kalau misalkan kita bisa ngasih apa gitu atau ngasih salah satu suggest atau saran untuk giveaway bulan depan ini dong mintip. Nah itu kan kita juga bisa tampung karena kita pengen menyesuaikan gitu kebutuhan dari teman-teman ini apa sih gitu. Kalau di bulan Maret ini kan kita mau ngasih leontin emas. Leontin emas tuh kayak satu leontin emas bandulnya tuh logo titipku. Keren ya. Keren ya. Udah diumumin belum? Udah dong. Iya udah ada pemenangnya. Iya belum. Kalau pemenangnya belum. Jadi sampai tanggal 31 Maret. Semoga aku dapet ya. Iya semoga Mbak Dewi dapat. Karena setiap bulan itu pasti kita ada giveaway. Nah di bulan Maret ini untuk giveaway-nya itu leontin emas. Oh ya caranya gimana? Caranya cukup belanja minimal 100.000 dapat satu kupon giveaway. Dan berlaku kelipatan. Semakin banyak belanja semakin besar juga kesempatan menangnya. Untuk yang gratis ongkir 150.000 itu juga masih saran dari ada customer kan. Iya. Tadinya kan minimal 200.000 gratis ongkir. Itu saran dari customer. Jadi kita turunin. Iya makanya itu adalah bukti bahwa titipku ini pengen semakin dekat dan bonding dan kita tuh mendengarkan apa yang diresahkan oleh customer. Sebenarnya nggak cuma customer sih, dari jatiper, dari pedagang itu kita sebetulnya dengan podcast kayak gini kita tuh bisa dengerin gitu. Kira-kira apa sih yang pengen kita improve lagi? Karena kan kalau di titipku sendiri visi dan misi kita dari awal kan untuk membantu UMKM. Kita kan khususnya pedagang pasar ya. Jadi kita tuh pengen jadi jembatan antara pedagang pasar dan customer supaya bisa dapat manfaat yang lebih besar lagi. Sisi customernya tadi kita memberikan waktu. Sisi pedagangnya kita memberikan corong dan wadah supaya orderannya semakin melimpah. Dan itu semua sudah dirasakan. Belum lagi ada jatipernya yang mendapatkan penghasilan tambahan dari titipku. Kalau jatiper itu setiap pasar jatipernya itu aja atau gimana sih Kak? Kalau kita sekarang masih setiap pasar ditentukan jatipernya. Oh gitu. Ya mungkin Mbak Dewi pernah punya pengalaman ketemu jatiper 2 kali atau 3 kali gitu. Waktu aku belanja di Sinpasa jatipernya itu aja. Ya. Mas Imron kayaknya. Mas Imron. Kemarin ada di story IG. Iya. Kenapa nggak aku yang dimasukin? Pas hari itu aku belanja di Kelapa 2. Oh iya? Iya. Nah kita nggak tahu. Sama Mbak Olive ya? Iya. Kemarin ada Mbak Olive. Jadi kemarin tuh kebetulan ya, kemarin tuh kita lagi nyari nih satu customer yang belanja di pasar Sinpasa, pasar Bintaro, sama satu lagi Paramount. Iya, Paramount. Jadi ada satu kado dari Olive untuk teman-teman yang belanja di pasar itu. Tapi kalau Mbak Dewi nanti aku kasih kado deh. Bener ya? Iya, aku kasih kado. Mbak Olive makasih juga nih. Iya, minta apa Mbak Dewi? Koin tip?
Boleh koin tip. Supaya uang jajan dari suami bisa ditampung nih, ya kan? Sebagai smart moms juga hemat adalah salah satu hal yang harus nggak sih? Harus banget. Ya kan? Soalnya kan kita nggak pernah tahu nih ada pengeluaran apa yang mendadak. Ya itu uang tabungan itu yang kita keluarin. Berarti pengaturan cash flow keluarga juga Mbak Debbie ya? Iya. Wah luar biasa. Tapi aku cuma kasir sih, dapat uang langsung dibayar-bayarin. Tapi kan untuk membayar-bayarkan itu kan ada pos-pos yang harus di-split kan? Di manage. Ya di manage kan, nggak mungkin Jadi kalau misalkan ada biaya apa, udah ada di amplopnya masing-masing. Oh gitu ya. Caranya gimana sih Mbak Debbie untuk ngatur keuangan supaya selalu lancar gitu? Aku tuh jujur ya, aku tuh nggak bisa ngatur duit. Nah, iya serius. dulu kan aku admin ya kerjanya. Jadi kalau misalkan gajian nih, tiap bulan itu dihitung bensinnya berapa. Oh gitu ya. Kuota berapa, uang makan berapa, taruh di amplop. Iya. Buat malam mingguan berapa. Oh ada ya. Itu ada pos-posnya. Iya. Jadi nggak asal main keluar uang aja. Soalnya aku tuh lagi bingung sekarang mau beli rumah atau mobil. Rumah lah. Soalnya duitnya belum ada. Ditabung dulu. Makanya aku bingung. Kalau mobil kan sekarang mah ada kasih online. Iya. Kalau rumah kan kita harus punya tempat tinggal. Harus ya? Harus. Kalau kata Mbak Debbie kan tadi kalau laki-laki mau punya istri tuh harus punya tabungan lah paling enggak. Ya kan? Tips-tips dong dari Mbak Debbie kalau mau dapat istri yang soleh dan baik dan bisa memanage keuangan dan bisa mengatur keluarganya dengan sangat baik. Apa ya? Gak ada sih. Masa sih? Iya. Beruntung loh Mas Imron ya? Mas Imron. Mas Irfan. Mas Irfan, sorry. Sama-sama I depannya. Irfan. Ya Mas Irfan, beruntung loh. Jadi dulu tuh ya, dia tuh suka ngasih hadiah. Hadiah apa tuh? Hadiahnya misalkan waktu di kuliah, di binder aku tuh diisi uang. Oh iya? Iya. Oh, kalau Jatiper kita ngasihnya koin tip. Iya, koin tip. Jadi kasih hadiahnya tuh suka gak bilang-bilang. Oh gitu, itu yang meluluhkan hati Mbak Debbie. Jadi kan gak suka sih kalau perempuan diminta tuh ya. Enaknya dikasih ya. Kalau dikasih kan gak nolak, tanpa minta, ya kan. Sekarang juga gitu berarti, dikasih terus. Enggak lah gitu. sekarang mah. Sekarang udah beda ya. Udah beda. Tapi kalau koin tip selalu dikasih kok. Selalu dikasih. Tanpa perlu minta kita kasih, ya. Ntar aku minta ya. Oh, nggak usah minta, nanti aku kasih. Berapa ini? Wah. Kalau aku bongkar di sini, nanti yang lain pada minta Mbak Debbie. Iya, langsung ramai di grup. Ya Mbak Debbie tadi kan menggambarkan 3 kata yang menggambarkan titipku ya. Dari Mbak Debbie apa tadi 3 katanya? Yang pertama Jatipernya ramah, mudah. Terus aplikasinya membantu, ya kan. Terus yang terakhir bisa mendukung Mbak Debbie untuk me time, ya kan. Dan mudah-mudahan sih kita selalu bisa menjaga kepercayaan ini ya dari customer itu, karena mungkin di luar sana juga banyak aplikasi lain serupa seperti Titipku, tapi yang membedakan Titipku dengan aplikasi lain itu adalah Titipku memang punya visi misi untuk membantu pedagang pasar. Karena kita memang langsung ke pasar. Jadi kita nggak simpen itu di gudang atau di satu tempat gitu, tapi memang langsung menjembatani antara customer dan pedagang pasar melalui Jatiper. Nah itu enaknya. Iya, jadi barang yang dipesan juga pasti fresh karena semuanya dari pasar langsung. Dan kalau nggak fresh dan terbukti salah pesanannya bisa langsung ditukar. Langsung garansi. Dan kita tidak mempersulit apapun garansi itu. Mbak Debbie sudah merasakan sendiri. Promo-promo kita juga asli, semuanya nyata. Teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram @titipkuofficial untuk selalu update tentang promo-promonya. Mbak Debbie apal tagline kita yang baru? Pasti apal dong. Apa coba? Mitam jalan terus ya. Iya. Belanja kami yang urus. Betul sekali. Mbak Debbie mendapatkan koin tip sejumlah 1 juta rupiah. Terima kasih ya Mbak Debbie ya, udah ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan Aku keluarganya. juga terima kasih udah diundang. Mudah-mudahan keluarganya sehat selalu. Terima kasih juga sudah menjadi smart moms, salah satu panutan dari smart moms lainnya dan Titipku, karena Mbak Debbie juga sudah melakukan order sebanyak 43 kali. Kita dan aku khususnya mewakili Titipku pengen berterima kasih banget sama Mbak Debbie. Sama-sama. Atas kepercayaannya Mbak Debbie. Kita kasih bingkisan ya Mbak Debbie. Seneng banget Kita kasih bingkisan. Apakah isinya?
Isinya jangan dibuka di sini dong. Nanti yang lain pada ngiri. Ini Mbak Debbie, kita kasih bingkisan buat Mbak Debbie. Iya. Itu isinya emas 3 kilo. Ya, terima kasih ya Mbak Debbie ya. Sama-sama. Salam buat anak-anak, salam buat kok anak-anak jadi kayak aku bapaknya. Salam buat Pengen cepet punya anak. Waduh. Salam buat Mas Irfan juga suaminya ya. Salam buat teman-teman yang lain karena Mbak Debbie juga ada di salah satu grup loyal kita. Jadi kita tutup podcastnya dengan ngomong tagline. Dan Mbak Debbie kalau mau ngomong terima kasih ke Pak Ong dan Pak Henry. Tadi biar kita lebih lantang lagi nih ngomongnya. Buat Pak Ong dan Pak Henry aku terima kasih banyak udah nyiptain aplikasi Titipku. Karena Titipku aku jadi lebih bisa mengurus keluarga dengan baik dan benar. Terima kasih juga Pak Ong dan Mas Henry karena sudah merekrut saya. Aku juga mau direkrut loh, Pak Ong dan Pak Henry. Ya oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton. Kita tutup dengan tagline Mbak Debbie. Kalau aku bilang titipku, Mbak Debbie langsung me time jalan terus, belanja kami yang urus. Oke, titipku, me time jalan terus, belanja kami yang urus. Terima kasih Mbak Debbie. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu.